Peran auditor dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi. Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andi. Saat ini saya bekerja sebagai pemeriksa dengan pengalaman kurang lebih 18 tahun di Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini saya jabatan fungsional saya adalah pemeriksa muda. Pendidikan terakhir saya itu S2, Magister Akuntansi di UGM. Cara saya itu, kalau misalnya tanya lagi, halo? Ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Suaranya Bapak, kurang terdengar ya? halo, apa sudah cukup jelas Pak? Oke, sudah. Bolehkah Bapak menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang auditor dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi? Boleh diulangi suaranya? Pertanyaan tadi kurang clear ya, sorry. Peran, gimana? Bisa dikasih konteks nggak pertanyaannya? Pertanyaan dikasih konteks. Teman kirim ke WA ya Pak, teks pertanyaan. Kalian lagi penelitian ini kan, pakai pendekatan kualitatif kan? Sebetulnya ini untuk wawancara aja sih Pak, untuk tugas. Oh gitu. Nggak perlu wawancara. Hanya wawancara. Ya. Bisa dikasih konteks ya? Maksudnya peran seperti apa? Peran Jadi saya di maksudnya tugas kita ya, tugas fungsi gitu ya. ya betul Pak. Jadi di tugas ini kita harus mencari seorang Badan Pemeriksa Keuangan sendiri itu berdiri di tanggal 1 Januari 1946 ya. Jadi kami baru aja ulang tahun tadi 1 Januari kemarin ke 79 tahun. Tapi kalau untuk historisnya saya rasa tinggal googling aja lah nanti. Gampang banget lah, ya kan? Untuk mencari informasi soal BPK. Nah, apakah terdengar suaranya? jelas Pak. Yang nggak jelas itu suaranya Kang Hilmannya atau saya ya? Oh ya. Boleh lanjut ke pertanyaan aja. Oke Pak, pertanyaan yang kedua itu sejak kapan berprofesi sebagai auditor dan di bidang apa aja pernah melakukan audit? Kalau saya pribadi jadi ngaudit itu pertama tahun 2008, tahun 2008, tahun 2008 ya, 8 ya, tahun 2008 dan kalau auditnya sendiri semua jenis pemeriksaan itu yang ada di dalam eh, tupoksinya BPK itu saya udah pernah. Nanti bisa dirujuk nanti di undang-undang yang mengatur soal BPK itu ada 3 pemeriksaan. Satu ada pemeriksaan laporan keuangan, kemudian pemeriksaan kinerja atau audit kinerja. Sorry ya, kalau kata pemeriksaan itu sepadan dengan audit ya. Nah, itu sama aja sebenarnya itu diksi-diksi semacam itu. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, itu juga saya sudah pernah. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, mengapa audit sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi? Nah, kalau audit itu kenapa penting? Karena nanti bisa dirujuk ya informasi buat ini mungkin bisa jadi insight kalau ada yang mau nulis apa ya tugas akhir soal audit. Itu ada yang namanya fenomena, ada yang namanya asymmetric information. Jadi informasi itu sifatnya nggak berimbang. Jadi kalau misalnya Hilman, Felicia, Zahra, Mira dikasih laporan keuangan, ya kan? Kan pengetahuan
yang memberikan laporan keuangan, si pembuat laporan keuangan itu jauh lebih banyak ketimbang kita yang baca dari luar, kan begitu. Nah, karena tidak seimbang informasi itu, asimetris, maka diperlukan audit dari pihak ketiga yang independen. Nah, itu tujuan utamanya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan atau trust dari laporan keuangan tersebut, sehingga harus ada pendapat. Makanya kalau laporan keuangan itu ada namanya opini, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan dari audit itu adalah meningkatkan keyakinan atau meningkatkan kualitas informasi yang ada di laporan tersebut. Dalam konteks kalian mungkin di accounting kan lebih banyak di laporan keuangan ya, pemeriksaan audit laporan keuangan. Nah, jadi kalau misalnya satu perusahaan misalnya mengatakan bahwa dia untung, maka Hilman akan lebih percaya kalau ada KAP yang bilang itu beneran laporan keuangannya wajar, kan begitu. Ketimbang Mira misalnya dapat laporan keuangan dikasih perusahaan itu bilang dia untung, itu laba, tetapi laporan keuangan itu unaudited. Ya, pasti begitu kan? Nah, itu perbedaannya. Edit value-nya di sana. Makasih. Oke Pak, selanjutnya apa saja sih tahapan yang terpenting dalam proses audit yang biasanya tuh dilakukan? Nah, kalau itu nggak bias. Saya yakin semua literatur dan pengalaman mengatakan yang paling penting itu dalam proses audit adalah perencanaan. Ya. Udah, simpel aja. Nanti detailnya nanti kalian Pak cari sendiri lah. Yang paling penting itu perencanaan. Ini masih banyak pertanyaannya, masih banyak nggak kira-kira? Nanti saya jadi dosen audit kalian nanti. Ayo. Bapak, tapi Iya, kalau bisa. Bapak pernah ada di pemeriksaan pajak nggak Pak? Kalau pemeriksaan pajak secara khusus, yang kalau kalian maksud adalah pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, tentu saya tidak pernah, karena itu ada otoritas sendiri. Jadi di dalam Direktorat Jenderal Pajak itu ada fungsi audit pajak itu sendiri. Jadi kalau yang dimaksud dengan pajak itu tentu saya tidak pernah, tetapi dalam konteks laporan keuangan tentu ada kaitan sama pajak. Ada kaitannya dengan pajak, tetapi tidak dalam saya duga pertanyaannya Mira itu adalah pertanyaan yang pertama tadi saya jawab, ya kan? Dugaan saya itu, dugaan besar saya itu, ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan begini saya udah hafal lah ya kan. Nah, tapi ini biar apa teman-teman apa Sri Marisa panggilnya apa? Marisa ya? What your nickname Sri? Aku kalau panggil Sri jadi ingat Ibu Sri Mulyani kan kayak enak. Ya. Oke, jadi apa namanya? Oh, ya, panggilnya apa Mbak Sri Marisa itu panggilnya apa? Panggilannya apa? Aja nggak apa-apa. Aku nggak dengar dia ngomong apa aku nggak dengar. Oke lah kita skip. Oh oke. Ya, kayak SMI ya, Sri Mulyani ya, mantap. Jadi kalau tadi balik kayak pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaan jadi yang apa poin yang paling penting? Bagaimana cara Pertanyaan yang auditor terakhir menjadi auditor? merencanakan dan menentukan ruang lingkup audit, Pak? Oke, kalau menuangkan ruang lingkup audit tentu itu balik ke apa namanya pemahaman entitas nanti. Itu bagian dari perencanaan juga. Tentu tahap-tahapannya banyak, tetapi pemahaman entitas atau entity knowledge atau entity apa understanding atau apapun istilah diksi yang diambil, tetapi pemahaman kita terhadap entitas itu yang paling penting. Sehingga kita bisa tahu ruang lingkupnya. Nah, nanti isu itu berkembang, isu-isu bisa berkembang kaitannya nanti dengan yang namanya resiko. Nah, resiko itu juga akan pemahaman kita tentang entitas akan memberikan kita pemahaman soal risiko. Nah, tentu Zahra, teman-teman sini ada yang beli saham di pasar modal? Belum Pak, baru cuman belajar di Pegadaian Nabung Logam Mulia. Oh, Logam Mulia itu oke lah, boleh itu udah start yang bagus. Apa mungkin nonton podcastnya Timothy gitu mungkin atau apa siapa gitu, influencer yang apa segala macam itu. Nah, jadi tentu pada saat kita membeli misalnya satu tadi kayak Hilman beli apa logam mulia. Kenapa dia beli logam mulia? Karena mungkin resikonya kecil. Ya kan kayak gitu. Nah, jadi pemahaman ya kan gitu ya. Jadi pemahaman resiko itulah yang mendrive kita, yang mengarah, yang
mempengaruhi auditor untuk menentukan ruang lingkup, menentukan sampel, itu jadi pemahaman soal resiko. Dan paradigma tentang resiko ini menjadi paradigma yang sangat dominan dalam audit mungkin 10, 20 atau 3 dekade terakhir gitu. Next, masih ada 20 kata Zahra. Soalnya habis ini aku mau les bahasa Inggris aja. Aku juga belajar masih kayak kalian juga. Ayo, jadi semangatlah. Next question, please. Kan tadi Pak cara perencanaan pembentukan ruang lingkup itu berdasarkan perencanaan awal ya Pak. Aku nggak dengar aku nggak dengar suaranya, serius. Pecah suaranya. Kalau misalkan ketika proses audit ya Pak, kan itu kita mengaudit, kita mencari bukti nih ataupun kita kayak menganalisa soal kan kita itu belum paham nih, yang paham itu yang memberikan informasinya kan Pak. Nah bukti yang paling kuat yang dapat dipercaya itu berbentuk apa nih ketika audit yang bisa diberikan kayak opini, masukan atau apa gitu Pak. Ya, oke, bukti audit yang paling kualitas yang paling tinggi itu ada bukti audit yang kita peroleh dari pihak ketiga. Zahra Aurelia. Nama kamu siapa? Bagaimana cara buktiin nama kamu Zahra Aurelia? Kan kamu bisa bohong. Kamu bisa kan bohong sama saya kan? Gimana caranya? Saya auditor nih, saya pengen meyakini kamu Zahra Aurelia, itu gimana caranya? Iya, benar. Itu namanya bukti dokumen kan? Tapi saya tetap nggak percaya. Saya nggak percaya sama sistem pemerintah Indonesia karena cetak KTP bisa double, misalnya begitu, ya kan? Saya akan mencari bukti baru lagi, namanya klarifikasi dari pihak yang lain. Saya akan tanya sama Felicia yang baru. Halo Felicia. Iya, Pak. Felicia, itu beneran nama itu Zahra yang barusan itu beneran yang ngaku Zahra itu bener namanya Zahra ya? Iya, benar. Oke, satu. Man, itu beneran Zahra itu, Man. Jangan-jangan dia ngaku tuh, dia cowok tuh sebenarnya, pakai jilbab doang itu dia. Betul Pak, betul Pak. Betul, 2. Mira, bener nggak itu Zahra? Betul, Pak. Oke, berarti aku udah punya 3 bukti testimoni namanya, pernyataan dari 3 pihak yang mengatakan benar dia Zahra, dan kemudian ada 1 dokumen samanya KTP yang diterbitkan oleh otoritas penting di negara ini namanya Dukcapil menunjukkan bahwa dia Zahra. Nah, jadi dokumen yang paling kuat biasanya itu yang lazim adalah bukti ya, tidak selalu dokumen ya, bisa pernyataan ya. Bukti itu bisa bentuknya macam-macam. Itu adalah bukti yang diperoleh dari pihak ketiga untuk mengkonfirmasi. Itu layarnya, oke? Ini kalian nanya ini udah ini 1 semester nih, pertanyaan 1 semester. Ya habis ini udah nggak perlu belajar lagi nih kayaknya. Lanjutlah. Next. Di sini Pak pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang auditor menjaga independensi dan objektivitas selama proses audit, jadi supaya dianggapnya netral gitu Pak, nggak memihak. Oke, itu pertanyaan paling sulit ya, pertanyaan sulit. Itu kunci jawabannya di integritas. Itu dia, integritas. Aku agak males ngomong panjang-panjang lebar tuh, jawabannya integritas ya. Kalau bahasa agamanya, bahasa di Muhammadiyah itu apa tuh? Akhlak. Nah, ini anak IMM siapa? Anak IMM? Nggak ada. Belum ada. Ada 1 menang, kacau kalian. Siapa? Oh, kelas karyawan. Oke. Kalau bukan kelas karyawan, aku tanya siapa nama dekannya, nanti biar aku telepon kostawan ini. Kacau nih, nggak ada ikut IMM. Oke, Ilman, siap, mangga. Selanjutnya, apa saja prinsip yang dipegang atau yang wajib dimiliki oleh seorang auditor? Oh, kalau di BPK itu ada value 3, dan aku yakin value itu juga yang ada di PSAP.
pernyataan standar akuntan publik. Yang paling penting itu ada pertama independensi yang tadi Hilman singgung. Mohon maaf, yang pertama ya independensi, kemudian integritas tadi kita juga udah singgung. Yang ketiga itu profesionalisme. Nah, jadi kalau di BPK itu namanya IIP, independensi, integritas, dan profesionalisme. Kalau narasinya itu bisa berbeda di beberapa banyak negara atau organisasi, atau mungkin kalau dari keempat teman-teman ini ada yang kerja di KAP, ada yang kerja di KAP, atau ingin kerja di KAP mungkin, ya kan? UNUS, ya kan? Dikerja di kantor akuntan publik kurang lebih sebenarnya sama. Ya. Oke. Kalau kita ketemu sama kecurangan, ini aku jelasin sedikit. Ada perbedaannya antara kecurangan atau kalau istilah bahasa Inggrisnya fraud, ya kan? Ada juga namanya kesalahan atau error, ya kan? Nah, kalau saya ketemu dengan kecurangan, maka yang saya lakukan adalah mengungkapnya. Ya, jadi kita harus ungkap dalam satu laporan, gantung mekanismenya ya. Kalau di BPK itu ada namanya finding atau temuan pemeriksaan, maka kita akan ungkap hal tersebut. Begitu. Dan apakah nanti dia berpengaruh terhadap opini misalnya keuangan, maka kita juga ungkap. Intinya kita akan ungkap informasi tersebut dalam laporan. Oke Pak, kan ketika misalkan ketemu nih kecurangan, kan otomatis kadang sebagai yang diaudit tuh ngerasa kayak yang manusiawi lah, kita ngerasa kayak aduh ini si auditornya ribet atau apalah gitu. Nah bagaimana cara seorang auditor menghadapi klien yang kurang komparatif Pak? Kurang kooperatif ya. Ya kita akan lakukan komunikasi audit namanya. Kita akan lakukan komunikasi audit ya. Kita tahu betul bahwa pekerjaan auditor itu bukan pekerjaan yang menyenangkan pihak. Wow. Jadi dari awal kita tahu inherentnya, bawaan dari profesi ini itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Jadi dari awal kita sudah paham betul itu, dan kita akan komunikasikan hal yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi kalau Hilman jadi auditor, misalnya kemudian ada temuan, ya teman itu komunikasikan. Pak, ini ada kekurangan, ada segala macam. Tapi kalau ini diperbaiki, ini di apa segala macam, maka itu akan bermanfaat. Kita akan bermanfaat untuk entitas atau organisasi bisnis Bapak, misalnya seperti itu. Nah, sama seperti misalnya Zahra, Felicia, Mira datang ke dokter pada saat flu. Kemudian flu-nya udah parah, batuknya udah parah. Oke, kemudian dokter bilang kamu nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Iya, kita kan skeptis, kita nggak langsung percaya. Jadi, apakah kamu berharap ada kabar baik? Oh, ibu nggak apa-apa, Bu. Gitu. Ibu baik-baik saja. Itu udah bengek itu, udah keluar darah misalnya. Udah keluar, yang misalnya gitu, udah bleeding. Dalam konteks laporan keuangan udah menunjukkan ternyata ada kerugian. Itu kan bleeding, berarti ada yang salah dengan perusahaan. Kemudian tadi misalnya Zahra kemudian ke dokter bilang, oh kamu nggak apa-apa Zahra. Felicia kamu nggak apa-apa. Hilman kamu nggak apa-apa. Padahal dalam hati kalian udah kayaknya bentar lagi malaikat maut udah mau datang nih, misalnya begitu. Nah, jadi pada saat kita komunikasikan, kemudian dokter bilang misalnya, oh kamu sakit nih, kayaknya kamu ada permasalahan kamu ada TBC misalnya, ya kan? Maka kamu harus berobat 40 hari dan segala macam, obat tidak boleh, gitu kan, seperti itu kan? Kemudian pasien apa yang dia, oh jangan Pak, saya nggak mau dengar kabar buruk, kan nggak mungkin. Nah, jadi kemampuan berkomunikasi dari pihak auditor sangat penting. Itu namanya komunikasi audit. Ini udah materi, ini kalau di kampus sudah satu mata kuliah sendiri tuh. Udah langsung diborong ya Pak. Oh, kalau itu lebih teknik pelaporan. Kalau gaya penulisan, setiap organisasi audit tentu nanti punya standar tertentu dalam proses penulisan. Dan di PSAP sendiri, sepengetahuan saya, teknik reporting itu ada. Tetapi itu adalah guidance umum. Masing-masing pihak organisasi audit itu punya kadang-kadang stylenya sendiri.
Nah, di BPK sendiri itu ada namanya gaya selingkung namanya. Itu gaya yang merujuk pada style KBBI dan segala macam. Nah, dan apa maksudnya segala macamnya itu maksud saya ini ya refers to guidance, aturan-aturan terkait tentang tata bahasa dan segala macam. Tetapi prinsip umumnya itu ada. Selanjutnya Pak, kan setelah menyusun laporan kita harus merekomendasikan hasil audit itu kepada pihak manajemen ya Pak. Ya, Nah, betul. bagaimana respon ketika dari pihak manajemen tidak menindaklanjuti? Ya, itu sama seperti kalau ada pasien nggak mau minum obat, begitu aja. Tadi, jadi balik lagi ke kemampuan komunikasi audit. Auditor yang baik itu komunikator yang baik juga harusnya. Ya, itu sama seperti tadi juga untuk perbaikan. Jadi audit itu pertama tujuan utamanya adalah meningkatkan atau menambah nilai keyakinan informasi, ya kan? Ini kita ngomong audit eksternal ya konteksnya. Ada juga audit internal. Internal audit itu biasanya perbaikan yang lebih awal lagi. Jadi kalau mau ke tata kelola, tahapan awal sebenarnya audit internal. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, ini ada suara dari Hilman kayaknya. Kang Hilman, agak annoying suaranya. Oke. Oke. Halo, sorry. Pak Hilman boleh di unmute dulu? Ayo, Di mute unmute dulu. dulu boleh? Kumaha udah ini bersih suaranya ya. Oke. Nah, jadi apa tadi sampai mana tadi? Intinya itu dalam konteks perbaikan tata kelola sebenarnya dalam audit itu kan sebenarnya kalau tadi saya sepanjang beberapa menit yang lalu itu lebih dominan menjelaskan audit eksternal ya. Nah, juga ada audit internal di mana memang tujuan utamanya itu tata kelola Zahra. Memang tujuan utamanya itu perbaikan tata kelola. Nah, tetapi bukan berarti juga eksternal tidak berkontribusi. Nah, jadi kalau dari sisi internal, audit internal itu memang dia ya kalau bahasa sederhananya mencoba mendeteksi lubang-lubang kayak apa bolong-bolong kecil. Kalau di atap gitu ada yang bocor kecil-kecil gitu, nah, terus deteksi di lebih awal. Nah, jadi gunanya untuk apa? Untuk bisa segera ditambal, segera diperbaiki pada saat itu juga. Nah, beda dengan eksternal tadi, setelah laporan keuangan dalam konteks itu sudah publish dalam bentuk unaudited ya, sebelum diaudit, dipublish untuk yang belum audit. Nah, itu hal itu sudah terjadi. Ya kan? Post audit. Jadi bayangin aja kalau misalnya kamu pergi ke dokter pada saat kamu ingin memperbaiki gizi, ya kan? Ya kan untuk apa? Mencegah penyakit. Tetapi kan juga kadang-kadang kita mesti pergi ke dokter karena seringnya orang Indonesia karena udah kena penyakit ya kan. Nah, itu jadi dalam bentuk kontribusi ke tata kelola itu jelas ada, itu apa hasil audit itu sendiri untuk mendeteksi resiko-resiko yang ada, kemudian memperbaiki dalam bentuk rekomendasi. Nah, rekomendasi itu otomatis akan memperbaiki tata kelola. Ya. Selanjutnya, Next. selanjutnya bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap profesi auditor saat ini? Waduh, ya, dia pertanyaannya kayak saya mau ambil beasiswa. Iya, nanti kalau ada yang mau ambil beasiswa itu pertanyaan digital transformation, ya kan. Intinya teknologi saat ini itu mempengaruhi semua siklus audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Itu paling jelas. Nah, saya akan bahas sedikit aja soal perencanaan di mana informasi teknologi digital saat ini itu memberikan informasi yang amat sangat banyak, ya kan? Kemudian memproses informasi itu amat sangat cepat jika dibandingkan dengan proses audit yang konvensional. Sehingga nanti pada saat karena informasinya banyak, lebih lengkap, lebih mudah untuk kita validasi, maka informasi itu akan kita gunakan untuk mendesain perencanaan yang jauh lebih baik, jauh lebih detail,
jauh lebih presisi, jauh lebih terukur, sehingga nanti pelaksanaannya akan jauh lebih efektif dan efisien. Kemudian pelaporannya juga demikian. Jadi lebih timely lah, lebih apa namanya waktunya itu lebih terukur. Nah, ya. Nggak kedengaran apa Mira, saya nggak kedengaran. Siapa nih next question? Apakah penggunaan sistem informasi mempermudah atau justru menambah tantangan dalam audit? Nggak jelas mempermudah, tetapi juga memberikan tantangan. Bahwa tantangan itu adalah auditor itu harus punya pemahaman dasar soal sistem informasi. Jadi auditor jadul yang nggak mau belajar di sistem informasi dengan otomatis akan tergeser dengan sendirinya. Itu dia. Next. Saya lanjut pertanyaannya Pak. Kan untuk menjadi auditor itu tentunya harus mempunyai. Kalau sekarang jelas nggak Pak suaranya? Halo. Kalau sekarang jelas nggak? Oke, Mira, next. Kan untuk menjadi auditor itu perlu kualifikasi tertentu ya Pak ya. Nah, nilai atau sikap apa yang paling penting dimiliki agar menjadi auditor yang profesional dan berintegritas? Ya, nilai yang paling penting ya itu tadi, independensi dan profesional itu. Independensi, integritas, dan profesional. Jadi value yang paling utama itu adalah integritas, independensi, dan profesionalisme. Itu yang paling awal. Kalau ditanya lagi apa yang lebih awal lagi ya, udah nggak ada. Itu paling mentok itu udah. Nah, jadi kalau mau jadi auditor yang profesional ya artinya kita harus berintegritas, harus independen. Ya sederhananya itu integritas itu apa sih? Integritas itu jujur lah gitu. Kata dan perbuatan sama gitu ya kan. Kalau independensi artinya tidak memihak kan begitu. Profesionalisme itu apa? Kalau simpelnya profesionalisme itu dia tahu apa yang dia kerjain, gitu aja. Simpelnya begitu. Nah, jadi apa namanya mau belajar, nah, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kan kami sebagai mahasiswa itu ada saran nggak Pak dari Bapak untuk kami semua sebagai mahasiswa gitu. Jika ada yang ingin menjadi auditor atau jika ada yang ingin berkarir sebagai auditor, Apa kesan sama pesan Bapak buat kita nih mahasiswa yang mau untuk terjun di dunia auditor gitu? Kalau saran saya jangan jadi auditor, saran saya. Kalau saran saya ya saya menyarankan jangan pernah mau jadi auditor kalau kalian nggak punya IIP tadi, nggak punya sifat dasar integritas, independensi, profesionalisme. Mendingan cari profesi lain aja. Cari profesi yang lain. Cari profesi yang lain. Kenapa? Karena tuntutan kerjanya relatif tinggi. Even kalau kalian dengar PNS itu kerjanya enak ya, santai banget ya kerja PNS. Bahkan auditor yang PNS pun, kalau auditor beneran ya, itu tadi kalau nggak yang punya standar itu kerjanya akan sangat bisa sangat eh, overload misalnya seperti itu. Apalagi kalau di teman-teman ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang di KAP itu kerjaannya sangat banyak dan betul-betul menuntut kemampuan IIP tadi, independensi, integritas, dan profesionalisme. Tentu mohon maaf saya tidak merendahkan profesi akuntansi yang lain ya. Hilman paham nggak maksud aku ya? Maksud aku kalau kalian nanti main-main di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan saya berharap kalian semua nanti bisa kuliah PPAK, kemudian nanti ambil CA, ya kan? Jadi masuk dalam ya, Ikatan Akuntan Indonesia, gitu seperti itu, punya profesi gitu ya. Menurut saya yang namanya akuntan itu banyak ininya, banyak kamar-kamarnya gitu loh, kotak-kotaknya gitu. Nah,
akuntan pendidikan, kayak mungkin dosen-dosen kalian gitu. Kemudian ada akuntan manajemen, ada akuntan yang lain dan segala macamnya. Tentu saya tidak menafikan peran akuntan yang lain, tetapi kalau akuntan yang menjadi auditor, IIP itu suatu hal yang tidak apa ya, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar. Nah, pada saat kita tidak punya ketiganya secara lengkap, maka yakinlah bahwa hasil audit yang dihasilkan itu akan jauh jauh di bawah standar. Jadi kesimpulannya adalah kalau nggak punya IIP, mendingan udahlah nggak usah jadi auditor. Gitu ya. Oke Pak, paling itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sangat bagus penyampaiannya Pak. Ini penting banget buat kita berterima kasih Bapak telah menyempatkan waktu juga. Dan mungkin teman-teman Kang Hilman ada tambahan Kang Hilman? Pak Andi, terima kasih banyak ya udah nyempatin waktu. Kalau misalkan nanti main ke Bandung atau ke Garut, bolehlah kontak Hilman, Pak Andi. Insya Allah. Kalau Ini ada kalau apa-apa. boleh tahu kalian sekarang kerjanya di mana aja ya? Maksudnya profesinya gitu. Apa gitu? Kalau saya di bagian R&D di pabrik manufaktur perhiasan, Pak. Jadi mau menerapkan misalnya akuntansi manajemen. Kasih Pak, atur nuhun. Oke, terima kasih. Sami. Kang Hilman, sehat-sehat semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift. Ya, Pak.